Penyebaran caper virus disease kini semakin cepat. Caper tidak lagi hanya dilakukan di kelas atau di tongkrongan, tapi juga di sosial media dan internet. Instagram kini menjadi zona kuning, Twitter menjadi zona merah, dan TikTok zona hitam. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa likes dan notification di sosial media itu mengandung efek candu, namun mungkin tidak semua orang bisa mengendalikan adiksinya. Para penderita virus ini juga biasa disebut dengan kaum viralis, pemburu viral yang haus akan engagement. Golongan yang lebih mengutamakan keviralan dibanding karya, memilih viewers sebelum etika dan mendahulukan angka sebelum nalar. Kuantitas dianggap lebih penting daripada kualitas, dan konsistensi tidak dipandang sehebat kontroversi. Virus ini berawal dari orang-orang yang terpengaruh melihat cara orang lain mencapai kesuksesannya yang mereka anggap mudah. Menurut mereka, menjadi Keanu cukup dengan marah-marah depan kamera dan menjadi Al-Karin cukup dengan kontroversi, tanpa mempertimbangkan perjuangan mereka dulu untuk mencapai titik sekarang dan perjuangan mereka sekarang untuk mempertahankan posisinya. Para pasien biasanya lebih percaya pansos daripada berkarya, karena mereka melihat orang tanpa karya yang punya teman dekat terkenal biasanya followersnya jauh lebih banyak daripada orang dengan karya yang tidak punya teman terkenal. Pasien dengan gejala ringan mungkin bisa terpuaskan hanya dengan menjadi top komen di suatu konten, namun tingkat caper setiap pasien memiliki level yang berbeda. Pasien dengan gejala ringan biasanya disebut dengan viralis newbie, di mana mereka mulai menciptakan suatu karya dengan tujuan sensasi, membuat konten yang memancing kontroversi, dan menipu orang dengan clickbait yang sama sekali tidak berhubungan dengan isinya. Saat gejalanya naik, mereka akan berubah menjadi viralis pro. Di sini etika mulai memudar dan menghina sana-sini tanpa konteks menjadi lumrah. Mencaci bentuk tubuh wanita demi FYP dianggap lumrah, dan mencela kemiskinan orang lain demi terkenal dianggap worth it. Berendam di anggur merah atau kuah soto dianggap ide yang bagus, dan membongkar privasi orang dengan lagu salah jodoh di TikTok dianggap lucu. Dan tingkat di atasnya adalah viralis expert, di saat hal-hal yang mereka lakukan mulai tidak masuk akal bagi orang normal. Berpura-pura menjadi peramal di TikTok dianggap keren, dan membeberkan pengalaman seks dengan public figure di Twitter dianggap thread yang bagus. Bahkan ketika ada bencana, musibah yang mencabut nyawa banyak orang tidak akan menghalangi viralis expert untuk mencari keviralan. Saat ada orang terkenal yang meninggal, mereka akan menghina orang tersebut. Dan saat ada pesawat yang jatuh, mereka akan membuat settingan palsu seakan-akan mereka berhubungan chat dengan salah satu penumpang di pesawat tersebut. Dan itu normal bagi viralis expert yang sudah terbiasa membuat settingan seakan-akan mereka berhubungan chat dengan selebritis-selebritis yang tidak mungkin membalas DM mereka. Seperti seorang wanita yang berpura-pura berbalas DM dengan Vincent Rompis, atau berpura-pura pernah bersetubuh dengan Gofar Hilman. Namun resiko dan petaka yang sesungguhnya baru terjadi ketika seseorang sampai ke tahap yang mulai mengerikan, yaitu viralis kronis. Fase di mana pasien menjadi plagiator, fase di mana pasien menjadi re-uploader tanpa izin, dan fase di mana pasien akan mengambil potongan pendek dari video panjang orang lain untuk meramaikan tempatnya sendiri. Viralis kronis tidak peduli dengan dampak negatif yang dialami oleh uploader video asli. Viralis kronis tidak peduli dengan pergeseran opini penonton yang disebabkan oleh potongan video pendek yang ia re-upload. Mereka juga biasa disebut sebagai mata-mata SJW karena banyaknya jumlah orang yang dicekal atau terkena masalah hanya karena hasil re-upload mereka. Di tahap ini, seorang fotografer akan mengambil karya orang lain dan ditempel watermark miliknya sendiri, dan akun lawak akan mengambil jokes dari orang lain untuk diakui sebagai buatan mereka sendiri. Dan di saat keadaan memburuk, di saat tingkat kecaperan meningkat lagi, disitulah mereka akan naik menjadi viralis hakiki. Disinilah logika dan akal sehat akan benar-benar mati, dibunuh oleh candu akan likes dan komen. Nafsu untuk viral kini semakin kuat sehingga bisa mendobrak norma dan kewajaran dalam kehidupan sehari-hari. Orang akan makan Indomie dengan tai kambing demi viral, merekam sepasang kekasih yang sedang bersetubuh dari jauh tanpa izin demi viral, mencabut dan merusak batu nisan di kuburan tanpa takut azab demi viral, bahkan meminum racun rumput sampai mulutnya berbusa hanya demi viral. Seluruh penderitaan dan pelanggaran norma tersebut dianggap worth it bagi viralis hakiki. Namun ada satu tingkat terakhir, tingkat tertinggi dari kerusakan akal dan moral yang disebabkan oleh hasrat untuk viral. Titik di mana etika dan mental sudah hancur, dan nilai tata krama dan budi pekerti tidak sebanding dengan perasaan ingin tampil. Di sini pasien tidak lagi bisa berpikir secara jernih dan waras, dan tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang goblok. Bahkan kata goblok sendiri pun masih terlalu tinggi untuk mereka, karena daya pikir pasien pada tahap ini lebih dekat dengan disabilitas mental, difabel secara sifat, tuli terhadap nalar, dan buta akan etika, dan tidak lagi bisa melihat norma karena seluruh otak telah terinfeksi dengan kegoblokan dan kecaperan. Fase ini disebut dengan tuna attitude. Jadi ini ada orang habis dipukulin guys, minta tolong. Wonten apa, Mbah?
Terus kalau masnya makan sekarang, ntar tak kasih uang 10 juta. Coba masnya pegang dulu bentar. Bahkan mungkin membandingkannya dengan disabilitas sekalipun adalah penghinaan bagi para kaum disabilitas. Karena tingkat ketololan pasien di tahap ini sungguh luar biasa. Kakek dan nenek mereka yang hidup di zaman PKI akan dipancing traumanya dengan cara mengumandangkan lagu mengerikan yang membuat trauma orang-orang yang hidup di zaman itu. Dan respon wajah marah, takut, sedih, semua emosi menyedihkan yang dirasakan oleh kakek dan nenek mereka itu akan ditukar dengan FYP. Tidak ada lagi respect dan tata krama, hanya dedikasi untuk viral. Barang di supermarket akan dicicipi sedikit dan dikembalikan lagi ke tempat semulanya tanpa peduli dengan kerugian yang akan dialami oleh supermarket tersebut. Bendera merah putih akan dibakar tanpa konteks, dan nenek-nenek yang terkapar di pinggir jalan akan dikontenkan sebelum ditolong. Seekor babi akan dipukuli palanya hingga lemas dan ditusuk di depan babi-babi lainnya, dan 2 ekor cupang akan diadu tarung di atas api yang membara. Karena Tonight itu tidak dapat melihat belas kasihan, hanya angka, view, dan engagement. Bahkan orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang menjalankan ibadahnya akan dipancing dan digoda untuk membatalkan puasanya dengan bayaran 10 juta rupiah. Jadi kini tidak hanya setan yang menggoda manusia untuk berbuat dosa, mereka kini dibantu oleh orang-orang yang berusaha dan merekam dan membayar orang lain untuk berbuat dosa demi likes, comments, dan view yang berlimpah, demi subscribe, demi follow, demi pengakuan netizen, mungkin demi AdSense, mungkin demi ketenaran, entah apa yang mereka tukar dengan akal dan etika. Semua pelajaran PPKN dan tata krama yang diajarkan sejak kecil selama bertahun-tahun semuanya hangus, tidak lagi dianggap memiliki relevansi, tertukar dengan rasa haus akan perhatian netizen dan rasa lapar akan keviralan kontennya. Tak ada satupun batas yang bisa menghalang di sini. Semua akan dilakukan demi viral. Dan podcast Kesel Aja biasanya selalu memberikan solusi untuk setiap wabah penyakit yang kami liput. Namun sepertinya tidak kali ini, karena ada 3 alasan. Alasan pertama, tidak selamanya viralisme itu berdampak buruk. Rasa caper bisa diolah menjadi hal yang menguntungkan bagi tujuan kita. Ferdian Paleka mungkin pernah dibenci, namun ia membuktikan bahwa ia berhasil mencapai angka 532.000 subscribers di YouTube dan langsung bisa berkolaborasi dengan orang-orang lama seperti Uus dan Nikita Mirzani. Lutfi Agizal berhasil mengeluarkan single yang ditonton oleh 1,6 juta orang. Sedangkan single terbaru dari Bara Suara yang beneran band dan musisi hanya bisa mencapai kurang dari 2% jumlah penonton Lutfi. Dan pemahaman bahwa kunci kesuksesan adalah konsistensi mungkin sekarang sudah hancur ditubruk oleh Pinggul Cika Ciku. Hanya dengan 1 atau 2 goyangan ia berhasil mencapai angka 7 juta followers di TikTok. 7 juta orang, hampir 1 banding 5 dengan followers Instagram Presiden, melewati subscriber YouTube Arctic Monkey yang sudah main band sejak 19 tahun yang lalu, dan hampir 2 kali lipat jumlah populasi di Kroasia. Kita hanya bisa berkomentar, namun kenyataannya 3 orang tadi telah berhasil menggunakan rasa caper mereka untuk mengupgrade hidupnya. Alasan kedua mungkin karena viralisme memang punya kekuatan yang berbeda di Indonesia. Indonesia dianugerahi dengan keberagaman SJW dan netizen, dan saat mereka menyerang, dampak yang terjadi bisa luar biasa. Orang bisa dibenci, dideportasi, atau bahkan dipenjara hanya karena netizen memviralkan. Kasus yang tidak dilirik bisa dikupas sampai tuntas hanya karena netizen memviralkan. Orang yang belum terbukti bersalah bisa dihujat sekeluarga-sekeluarganya hanya karena netizen menduga dan memviralkan. Maka tidak heran jika banyak sekali orang yang mencoba menggunakan kekuatan netizen untuk keuntungannya. Dan alasan ketiga dan terakhir kenapa kami tidak memberikan solusi untuk pasien yang mengidap wabah ini adalah karena kami sendiri dari podcast Kesel Aja juga mungkin tidak sadar bahwa kami sebenarnya sudah terkontaminasi juga oleh wabah ini. Mungkin di Instagram, YouTube, dan Spotify kita masih podcast biasa, tapi kalau kalian lihat TikTok itu kita udah mulai tolol di sana. Kapan aku FYP? Kapan aku FYP? Kapan aku FYP? Keburu nyerah terus uninstall atau mutuskan diri untuk jadi akun pasif aja. Kita tutup liputan ini dengan sedikit himbauan motivasional bahwa setiap orang pasti punya rasa caper, entah besar ataupun kecil. Kendalikanlah perasaan caper tersebut. Jangan biarkan perasaan caper itu yang mengendalikan kita. Gunakanlah rasa caper tersebut untuk mencari perhatian dengan cara yang tidak menyakiti atau merugikan orang atau pihak lain. Caper boleh, goblok masih boleh, tapi kalau sampai nggak nolongin nenek-nenek demi FYP atau bakar bendera negara atau ngadu cupang di atas api, itu mungkin udah terlalu tercampur antara caper dan goblok dan jahat. Marilah pergunakan kecaperan
peran kita untuk menciptakan hal-hal yang mantep. Podcast Kesel aja, Oza Rangkuti melaporkan.